Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastika Indrianti, Sarjana Ilmu Komputer, Master of Computer Science and Technology, dosen Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKPT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2025. Untuk mata kuliah Matematika untuk Data Science. Mata kuliah wajib pilihan untuk konsentrasi peminatan Data Science yang merupakan salah satu mata kuliah untuk mahasiswa semester 5 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas teori dan praktik bidang matematika yang mendasari penerapan data science untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Untuk keperluan ini, peserta dibekali pengetahuan, pemahaman, analisis dan praktek teori aljabar, linier, kalkulus, dasar statistik, dan teorema Bayes. Dalam mata kuliah ini digunakan bahasa pemrograman Python sebagai kakas untuk praktek dan juga menggunakan rekomendasi Google Colab sebagai environment. Diharapkan siswa mampu untuk bekerja secara efektif baik secara individu maupun tim sebagai aspek sikap, kemudian mampu menerapkan teori ilmu komputer dan dasar pengembangan perangkat lunak untuk menghasilkan solusi berbasis komputing sebagai pengetahuan, serta keterampilan khusus mampu mendesain, mengimplementasikan, dan mengevaluasi suatu solusi komputasi berbasis data science. Capaian pembelajaran mata kuliah, mampu memahami konsep dan menggunakan kakas data science, mampu memahami konsep dan teori matematika untuk keperluan data science, mampu menganalisis permasalahan matematika untuk data science dan menerapkannya dengan kakas Python atau kakas lainnya untuk menyelesaikannya. Mampu memahami dan mengidentifikasi berbagai faktor data dan karakteristiknya dalam lingkungan data science, serta mampu memahami konsep, teori, dan penerapan reduksi dimensi dalam menggunakan tools Python, R, atau kakas yang lainnya. Kemudian setelah ini, merupakan video pembelajaran proses di perkuliahan di kelas yang diselenggarakan di semester sebelumnya di ruang kelas E402. Silakan menyaksikan. Ya, terima kasih sudah hadir tepat waktu di perkuliahan kita yang pertama terkait Math Tools for Data Science. Harusnya kalau kalian sudah masuk di teknik informatika dan kita pun sudah ada penjelasan terkait penjurusannya nanti ada network dan juga data, sudah familiar dengan data science, ya? Oke, ada yang mau connect dulu data itu apa dan ini seperti apa? Data itu informasi. Apakah semua yang berkaitan dengan data itu akan berupa informasi langsung? Enggak juga. Jadi data itu kayak gimana? Ini ya tiap gengs cewek mungkin. Oke, atau ada lagi yang data itu seperti apa atau contohnya data kayak gimana? Data, foto, informasi berita, Bu. Informasi berita itu data, terus Kumpulan fakta, angka, informasi. iya informasi. Ya, oke, berarti sudah familiar, harusnya sudah tahu kalau data itu seperti apa. Kemudian otomatis matematika, tahu kan matematikanya bagaimana? Tahu. Kalau kemudian dengan IT kita sudah tahu kira-kira matematikanya seperti apa? Ya, oke, kita akan mengupas itu di perkuliahan kita di sini, tapi di
pertemuan pertama ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Prasetya Indriati. Ya, teman-teman bisa untuk menghubungi saya di nomor tersebut. Kemudian ya untuk pertemuan mingguannya ada ketentuannya, nanti pun akan ada submitnya, nanti akan saya buatkan untuk kelasnya, karena kita akan kebanyakan praktek, karena kita toolsnya akan menggunakan environment Python dan menggunakan Google Colab. Untuk Google Colab sendiri, teman-teman tinggal buka akun Google masing-masing, kemudian buka G Drive, dan nantinya tanpa harus diinstal environment yang lainnya sudah bisa menggunakan untuk Python-nya. Itu. Kemudian untuk nilai TD 1 ya 30%, karena tadi balik lagi kita akan kebanyakan praktek yang mostly ya terkait Python dan semuanya di Google Colabs. Nanti pun akan saya jelaskan, kalaupun tidak dengan Google Colabs dan lebih nyaman dengan laptop masing-masing, nanti akan ada yang kita menggunakan environment yang lainnya, menggunakan Jupyter Notebook yang namanya tampilannya mirip-mirip dengan Google atau Google dari Google Python, Google Colabs. Oke, dan juga UAS terusan TB1, TB2 30%, karena nanti kita akan pembelajarannya akan berbeda. Jadi setiap pertemuan kan kita terkait matematik, selalu ada linear, terkait linear regression dan seterusnya. Jadi proyeknya itu sebenarnya adalah ya, rangkuman atau penerapan dari semua materi yang akan teman-teman pelajari. Jadi kalaupun nantinya ada halangan untuk tidak hadir atau yang pertemuan sebelumnya itu terlewat, tetap harus di catch up untuk untuk implementasi codingannya ya. Jadi mesti diingat itu, karena nantinya untuk tugas besarnya itu merupakan sebenarnya summary dan juga pemrograman dari apa yang sudah dipelajari. Jadi itu cukup penting, oke? Dan juga UASnya ya nanti akan ada sedikit pertanyaan yang terkait teorikal dan juga project terkait implementasi coding Python ini, penggunaan matematika dalam implementasi dalam data science. Oke, ya sebisa mungkin kita selesaikan semuanya, dan tanpa ada perbaikan nilai dan juga setelah UAS kita sudah selesai semua. Nah, oke, itu aturannya untuk di kelas saya sedikit. Kemudian untuk materi pada pertemuan kali ini tujuannya adalah bagaimana kita mempelajari latar belakang dari Math Tools for Data Science sendiri. Kemudian bagaimana sih sebenarnya konsep Math Tools Data Science ini atau matematika untuk data science data. Kemudian juga bagaimana ya penerapan matematika itu untuk data science. Ya, dalam kuliahan hari ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang apa yang berhubungan dengan Math Tools for Data Science. Kemudian juga pentingnya bagaimana matematika itu sendiri untuk proses data science ini, dan juga kita akan overview sedikit terkait Python. Oke, sudah terbiasa dengan Python atau belum? Belum terlalu, Bu. Belum terlalu, tapi sudah pernah coba? Belum juga? Sudah pernah. Jadi, kalau baru awal-awal Google Colab itu paling relevan buat kita. Tapi kalau mau yang lebih advance, ya kita perlu setting environment kita sendiri di dalam laptop. Bisa pakai banyak tools yang lainnya. Oke, ya. Yang balik lagi tadi itu adalah terkait data. Ya, kumpulan fakta, terusan juga informasi masa lalu tadi ada dan lain sebagainya. Itu namanya data. Kemudian ketika kita ngomonginnya data ini, ada yang bisa menjelaskan kalau kita di dunia per-IT-an itu data itu seperti apa sih? Kumpulan faktanya itu yang apa yang mana? Kalau kita ngomonginnya dalam konsep kita sebagai pembuat sistem atau dalam pemrogramannya sendiri, data itu yang seperti apa? Kalau tadi data itu kumpulan fakta, tapi kita kalau ada juga pembelajaran kita untuk mempelajari apakah itu fakta atau hoax. Jadi data itu sendiri seperti apa? Atau contohnya yang dikerjakan oleh sistem atau kenapa? Bentuk file atau bentuknya yang biasa disebut dengan record.
record segala informasi kita. Contoh, kalau saya sendiri paling suka adalah kalau kita jalan ke depan itu ada gerbang UMB, depannya itu ada Indomaret. Di Indomaret sendiri kira-kira kalau kita sebagai, mungkin bukan adminnya, tapi sebagai pemegang programmer ataupun manajer manajernya, kalau manajer tokonya Indomaret sendiri yang ada di depan rumah, oke, ini bukan berarti saya promosi Indomaret sih, cuman yang terlihat ada di depan kita yang ke Indomaret, kira-kira data yang kita dapat apa aja dari satu kali transaksi. Pernah ngeliat struk kalian atau memperhatikan struknya kayak gimana? Kalau kita ibu-ibu sering memperhatikan struk kan, diskonnya berapa, harganya berapa. Mungkin ada yang bisa, yang lainnya juga memperhatikan kalau di struk itu tanggal pembayaran, terus apa lagi? Jumlah pembayaran, tanggal tadi, waktu, jumlah pembayaran, kemudian juga dia kalau sekarang member atau enggak. Semua yang ada di sana, yang ada di backend-nya atau di database-nya itu adalah merupakan sebuah data. Apakah itu fakta? Fakta. Maksudnya fakta karena ya di saat itu ada transaksi, setelah itu dia akan ke record, itu akan masuk ke dalam sistem. Nah, data ini kalau kita tadi menghubungkannya ke dalam, data itu adalah sebuah informasi. Ketika itu semua record data itu dikumpulkan dan kita lihat, apakah dia berupa informasi langsung atau seperti apa, informasi apa yang kita dapat dari sebuah record itu? Ya, waktunya tadi kan secara langsung tiap transaksi gitu. Atau gini deh, kalau sebagai saya atau kita sebagai manajer tokonya, kira-kira informasi apa sih dari record tersebut yang kita butuhkan, dari kumpulan data tersebut yang kita butuhkan? Saya nggak pernah jadi manajer toko sih. Iya, itu perumpamaan aja. Ketika kita sebut orang bisnis, stoknya benar, terus apalagi mungkin ya jumlah pembelian, ya, dan itu semua baik dari stok ataupun jumlah pembelian itu sebuah informasi yang diperlukan oleh salah satunya adalah manajer toko yang perlu didapatkan dari record data itu tadi, gitu kan. Dan untuk mendapatkannya, nggak mungkin manajer toko langsung melihat sistem terus kebaca langsung kan. Perlu ada prosesnya lagi dari data yang dikumpulkan tadi, diproseslah dia sedemikian rupa supaya dia menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi si manajer toko atau pemilik toko. Nah, disitulah yang namanya data science. Kita mengumpulkan sebuah data, kemudian dari data yang dikumpulkan itu kita nanti digabungkan dengan keilmuan statistik atau bahkan dengan nanti ada forecasting dan lain sebagainya, atau bahkan hanya sekedar untuk kita membuat membuat data tersebut divisualisasikan. Itu salah satu proses dari data science yang tujuannya ya memang untuk menganalisa data. Dan itu ketika ada transaksi kemudian itu akan mengurangi dan juga menambah stok, itu adalah proses data analisa yang dibutuhkan oleh si manajer toko. Gitu, latar belakangnya kenapa sih kira-kira kita butuh tadi itu proses data science? Kira-kira kenapa kita butuh data science? Atau ya udah sih kita tinggal lihat aja reportnya gitu, agar datanya lebih mudah dibaca. Karena apalagi kalau sekarang kita tuh dalam eranya big data, semua yang masuk itu ke record, semua itu menjadi sebuah data, dan bagaimana kita mendapatkan dari data itu adalah sebuah informasi yang bermanfaat buat kita. Nah, ini salah satu diagram Venn yang cukup terkenal, saya lupa tapi di awal tahun 2010 gitu. Tapi kalau saya ini masih represent banget dengan pembelajaran teknologi, dengan pembelajaran kita, di mana kalau kita ngomonginnya data science, sebenarnya itu ada penggabungan dari 3 main topik, yaitu matematika dan statistik,
Kemudian juga domain knowledge-nya, kalau yang tadi contohnya Indomaret berarti terkait penjualan, terkait stok, gitu kan. Terus dan juga computer science, yaitu bagaimana software developing-nya, kemudian juga penggunaan data science itu sendiri untuk mendalam proses bisnis intelijen juga, atau tadi data analis, dan itu yang menggunakan software ataupun menggunakan aplikasi, yaitu di domain computer science ini. Nah, data science itu sendiri harus menggabungkan ketiga ini, antara penggunaan matematika, dan kita tahu domain knowledge-nya itu seperti apa. Ya kalau penjualan, ya terkait penjualan itu seperti apa, stocking tadi itu seperti apa, kemudian computer science-nya tools yang kita gunakan seperti apa, kita mesti tahu dulu. Kalau di pembelajaran kita nantinya akan menggunakan Python, Google Colab, ya setidaknya kita mesti tahu penggunaan Google Colab itu seperti apa, kemudian tools-nya di dalam Google Colab untuk proses matematika itu apa, library yang tadi kita butuhkan. Nah, ini yang benar-benar kita perlu tahu. Apalagi kalau kita computer science, kita mahasiswa computer science, ya yang membedakan kita dengan data science yang lainnya otomatis adalah ketika kita kuat dalam proses tools yang kita gunakan. Jadi topiknya adalah ke dalam mungkin domain knowledge-nya kita tinggal menyesuaikan aja kebutuhannya seperti apa, tapi kita mesti benar-benar tahu yang di area sini, yaitu antara matematika dan juga computer science untuk dalam proses data science gitu. Jadi itu yang akan kita pelajari di mata kuliah kita hari, yaitu Math for Data Science, ya matematika untuk data science gitu. Ya, mungkin di sini dari yang saya sampaikan ada yang mau ditanyakan dulu. Atau kayaknya kita spesifik dapat data itu bukan yang seperti itu, atau ada contoh yang lainnya yang mungkin bisa kita diskusikan? Ready? Belum? Baiklah. Oke, kita lanjut dulu. Ya, kalau tadi itu kita ngomonginnya adalah matematika untuk data science. Nah, kemudian di dalam data science sendiri itu kita akan mempelajari, ini saya tambahkan ke dalam materi karena saat ini yang lagi hybrid gitu kan. Kalau kita ya AI, machine learning, deep learning, yang sebenarnya semua itu tadi ada di bagian yang data science juga gitu, tergantung kita menggunakannya seperti apa. Dan kalau kita ngomonginnya AI itu adalah ya bagian besarnya gitu kan. Di dalam AI itu ada machine learning, di dalamnya machine learning nanti ada deep learning. Oh, jadi apa lagi itu ya? Sambil berjalan kita nantinya akan sedikit mempelajari terkait itu, bagaimana menggunakan algoritma itu untuk membantu proses kita gitu kan. Ya, ini kalau teman-teman menggunakan AI itu sendiri untuk proses NLP karena kita pakai ChatGPT ya, atau apa lagi? Cloud. Siap. Atau kalau untuk proses bisnis intelijen, ada yang tahu yang dipakainya apa? Mungkin? Enggak. Kalau Copilot itu buat apa juga? Sama juga NLP? Nggak tahu juga. Oke, baiklah. Kalau ya Copilot, Gemini, ChatGPT itu ya salah satu tools AI yang bisa kita gunakan untuk ya ada versi free-nya, tapi mostly untuk NLP proses. Jadi dia benar-benar mengolah data. Nah, data science itu sendiri sebenarnya bagaimana menggunakan matematika, menggunakan statistik, katanya di diagram yang paling atas itu adalah matematik dan statistik, yaitu untuk menggunakan matematika untuk melakukan analisis. Kemudian analisis itu bagaimana bisa mendapatkan sebuah informasi, dan harus digarisbawahi bahwa informasi itu ya harus bermanfaat bagi, kalau tadi itu objeknya adalah manajer toko, yang memberikan manfaat untuk manajer toko. Nah, kalau kita ngomonginnya data tadi ya sebuah the collection atau yang dikumpulkan atau record dari segala informasi ataupun tadi fakta dan seterusnya
Kemudian ini yang menjadi data kemudian diolah, dilakukan analisa supaya menjadi sebuah informasi yang bisa memberikan manfaat. Ya gitu. Contoh kalau tadi ini data sederhana terkait dataset sederhana terkait penjualan gitu. Nama kliennya siapa atau membernya siapa, kemudian apa yang dibeli, itu ada brand, kemudian warnanya karena dia cara belinya mouse gitu kan, warna apa. Nah ini yang akan di-report. Tapi kalau kita ngomonginnya tadi itu untuk proses data science, dari data ini kemudian akan dikelola, akan dilakukan analisa supaya mana nih yang akan menjadi manfaat untuk si manajer toko. Atau kalau tadi contohnya untuk stocking, ya dari data ini sebenarnya mana yang paling laku. Entah itu kalau di sini ya berarti untuk mereknya Logitech dan juga mouse-nya adalah warna hitam. Berarti untuk berikutnya dia akan perlu stocking lebih banyak mungkin terkait Logitech yang warna hitam. Itu sebagai contoh, ini masih contoh yang sederhana ya, nanti kalau di real case-nya pasti datanya akan lebih banyak. Dan kalau kita ngomongin ini, yang report ini itu disebut sebagai data set atau kumpulan data dari database yang akan kita gunakan dalam proses analisa. Iya, kalau tadi kita ngomonginnya data set gitu kan, ada yang namanya data warehouse, database, kemudian juga data set. Nah kita mesti tahu nih, nggak semua yang tadi itu di dalam database kita itu bisa kita gunakan sebagai atau harus kita gunakan sebagai data set, karena balik lagi tergantung tadi itu kebutuhannya atau untuk pemanfaatan proses data analisa tadi untuk apa gitu kan. Kalau tadi yang contoh pertama yang kata Abang Medis itu adalah Indomaret untuk stok, ya kita mesti tahu sebenarnya yang perlu kita olah, data yang kita perlu olah untuk stocking itu apa aja sih dari record tadi gitu kan. Nggak mesti semuanya kita harus olah dalam satu database keseluruhan gitu kan. Apalagi di dalam satu warehouse semuanya, dalam transaksi informasi semua yang semua record yang ada di toko kita kelola, itu nggak gitu. Dan itu kalau yang kita gunakan itu namanya dataset, dan itu yang akan kita proses dalam proses analisa. Nah, kalau kita ngomonginnya data scientist itu sendiri, ini yang kebanyakan nggak kebanyakan, tapi yang kadang kurang aware adalah yang paling bawah. Kalau technical skill ya otomatis kita apalagi computer science student ya harus punya gitu. Tapi yang jarang itu adalah yang bawah, yang tadi mengelola tadi. Ya ini pasti saya highlight gitu kan, karena kayak tadi kita ngomonginnya sebagai contoh, kita ngomongin data Indomaret, kemudian kita perlu untuk stocking, ya kita perlu memahami sebenarnya untuk proses stocking di sini, problem stocking itu cara untuk kesananya kayak gimana, data yang kita butuhkan apa aja, tools yang kita pakai harus apa, apakah harus benar-benar pakainya yang data science-nya itu machine learning, deep learning gitu, atau kita sebenarnya cuma butuh pakai Power BI aja atau melakukan visualisasi aja. Nah, itu kita mesti tahu, kita mesti paham sebenarnya dari segala technical skill yang kita punya, yang kita butuhkan itu apa. Kemudian main skill yang banget itu sebenarnya ini PLSQL. Karena begitu kita mendapatkan data di recordnya itu dalam bentuk query atau lagi database-nya. Nah, bagaimana membaca query ini untuk kita memecahkan masalah gitu, atau kita mengidentifikasi problem ini itu cara menyelesaikannya bagaimana. Nah, kita juga harus pandai untuk melakukan analisa itu, jadi kita harus bisa untuk menceritakan kebutuhan kita itu seperti apa, menyelesaikannya itu bagaimana. Ya. Nah, itu yang perlu banyak-banyak latihan sebenarnya.